Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pelajaran mungkin boleh dipimpin dulu oleh KM untuk berdoa bersama. Siap. Ya teman-teman, sebelum kita bicara yang berdoa dan masing-masing berdoa hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu periksa dulu ya kehadirannya. Aas hadir, Jilan hadir, Ibrahim Hadir Bu. Raisa Hadir. Rizka hadir. Oke, hadir semua. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk biar lebih siap belajarnya, mungkin boleh ya dirapikan dulu pakaiannya, kebersihannya, jangan lupa untuk bukunya dikeluarkan dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Mungkin kelihatannya masih pada ngantuk ya. Boleh kita berdiri dulu karena Ibu punya games nih. Oh, boleh. Gamesnya sama kayak materi kita hari ini ya, Pancasila diberi keseharian dalam masyarakat. Jadi gamesnya itu namanya Tepuk Pancasila. Nah, jadi contohnya begini ya. Tepuk Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Bisa semuanya? Bisa. Boleh ya? 1, 2, 3. Tepuk Pancasila. Ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Oke. Sudah siap belajar semuanya ya? Siap. Mungkin ada yang bisa membantu buat proyektornya ini tidak bisa nyala ya. Ada yang bisa membantu? Rizky. Dikit bisa dikit. Terima kasih Diki. Keren. Nah, untuk hari ini kita akan belajar Pancasila dalam keseharian di masyarakat. Dan sebabnya itu adalah saya dan Pancasila. Sebelumnya ada yang masih ingat kemarin belajar apa? Belum ya? Jadi kemarin kan kita sudah belajar keterkaitan antara sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk sekarang kita akan memfokuskan pada praktik nilai-nilai Pancasila dalam keseharian di masyarakat. Sebelumnya boleh ya di-scan dulu apa yang kamu rasakan hari ini. Misalnya ada yang senang, sedih, galau, atau excited karena bentar lagi 11 ya. Nah, boleh setelah itu kita scan juga gaya belajar anak-anak yang cocok denganmu. Nah, ada yang audio visual, ada yang visual. Mungkin boleh untuk nanti Ibu tahu, agar Ibu tahu kalian itu cocoknya gaya belajar yang mana ya. Selanjutnya boleh scan lagi ya untuk mungkin ada sebagai patokan agar Ibu tahu bahwa kalian itu sudah mengetahui materi sampai mana ya. Dilanjut. Nah, untuk materi hari ini kan Pancasila dalam keseharian di masyarakat. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian ada yang pernah nggak sih di dalam suatu perkumpulan itu ada yang mengutarakan ide, tapi ide kalian itu tidak digubris gitu, tidak diterima oleh perkumpulan tersebut. Nah, apa yang kalian rasakan? Boleh salah satu kasih pendapatnya? Saya Bu. Iya, Dini boleh. Saya pernah waktu itu di rapat OSIS, terus saya ngasih
ide tentang cara penggalangan dana. Tapi ternyata ide aku tidak diterima sama teman-teman karena dianggap terlalu rumit. Nah, awalnya aku kecewa, tapi setelah mendengarkan alasan mereka kenapa tidak setuju, nah akhirnya aku bisa paham kalau mungkin idenya memang kurang cocok sama kondisi sekarang. Nah, jadi aku bisa ngambil hikmahnya dan coba dukung ide lain yang lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Baik, bagus ya Riri, itu bukan Riri. Benar kata Ririn ya, sikap Ririn itu sangat mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Apa bunyinya? Keragaman yang diterima kebiasaan dalam bermasyarakat perwakilan. Bagus ya. Jadi untuk jika dalam suatu perkumpulan pendapat kita tidak diterima, itu bagusnya kita itu terima dengan lapang dada karena pendapat kita itu belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Nah, itu sesuai dengan etika musyawarah dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, mungkin kita bisa melihatnya di layar ada dari kognitif, di mana peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Nah, selanjutnya mampu menelaah contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, membandingkan perilaku dan meyakini pentingnya nilai-nilai penerapan Pancasila. Nanti di akhir juga Ibu akan memberikan kalian kasus-kasus yang untuk nanti disajikan di LKPD. Nah, sebelumnya bisa kelihatan semuanya? Oke, ada yang mau berpendapat mengenai berita ini? Boleh, ada berita tersebut menunjukkan masalah intoleransi menghalangi orang untuk beribadah apalagi berdasarkan agama. Jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tepatnya pada sila pertama yang mengharuskan kita untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Betul, Alia. Nah, ini berita ini telah menunjukkan bahwa oknum ASN ini tidak mencerminkan atau menerapkan nilai Pancasila, yaitu sila ke-1. Nah, selanjutnya kita tonton dulu video ya. Ancaman polarisasi dalam pemilu 2024 masih menghantui masyarakat yang akan merayakan pesta demokrasi ini 5 tahun. Sebelumnya berupaya menjaga agar polarisasi di Pilpres sebelumnya tidak kembali terjadi pada Pilpres 2024. Isu polarisasi pada Pilpres 2024 masih menjadi hal yang perlu kita khawatirkan. Oke, ada yang dalam pemilu 2024 masih menghantui. Oke, ada yang mau memberi pendapatnya? Saya mau itu Boleh, Ibrahim. mungkin setelah saya melihat video tentang polarisasi ini, mungkin ini merupakan sebuah ancaman ya Bu untuk sila kerja kita tentang peserta Indonesia, karena polarisasi itu membagi masyarakat kita menjadi dua pihak yang sangat fanatik gitu. Itu bisa sangat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia seperti itu menurut kita. Betul, terima kasih analisisnya ya Ibrahim. Nah, Pancasila sila ketiga itu kan bunyinya persatuan Indonesia. Nah, dalam hal ini kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mempertahankan persatuan bangsa Indonesia, di mana zaman sekarang kan banyak ancamannya, nggak cuma dari dalam negeri, tapi bisa juga dari luar negeri, karena karena era globalisasi pada saat ini yang lebih memudahkan masuknya informasi-informasi tanpa tersaring dengan baik ya. Selanjutnya ada pendapat Bung Karno nih. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Nah, artinya menurut Soekarno, Pancasila itu tidak diciptakan baru-baru ini, tetapi sudah ada dan sudah digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang mengambil nilai-nilai Pancasila dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia di zaman dahulu. Nah, oleh karena itu Pancasila itu harus dijadikan pedoman hidup bagi warga negara Indonesia dan dijadikan sebagai patokan bagi warga negara Indonesia untuk berperilaku
perilaku di masyarakat. Nah, apabila ada suatu perilaku yang bertentangan dari Pancasila dan nilai-nilai Pancasila, nah perilaku tersebut merupakan perilaku yang salah. Baik, selanjutnya nilai-nilai Pancasila itu dapat mengandung berbagai makna ya. Dimana yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Indonesia sebagai negara menentang adanya ateisme. Ateisme itu apa? Ateisme itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan memiliki keyakinan terhadap suatu agama. Lalu ada yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana artinya Indonesia merupakan negara yang mendukung hak asasi manusia bersama dengan organisasi negara-negara lain ya. Lalu persatuan Indonesia itu artinya Indonesia warga negara Indonesia tidak hanya bersatu karena memiliki kesamaan nasib saja, tetapi karena mereka mencintai tanah air mereka dan ingin melestarikan dan mempertahankan persatuan yang ada di Indonesia agar negara Indonesia tetap aman, damai, dan sejahtera. Nah, lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti contoh Rinlin yang tadi ya. Untuk pendapat kerakyatan untuk pendapat musyawarah itu kita harus sesuai dengan musyawarah yang diajukan oleh Pancasila, di mana musyawarah tersebut tidak menimbulkan konflik dan mengedepankan kerakyatan. Lalu ya, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu artinya bangsa Indonesia itu mengedepankan keadilan ya. Indonesia harus memastikan bahwa warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia ada di pulau manapun, ada di bagian Indonesia manapun, mereka harus mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada peta ya, peta harta karun. Oh my God. Bisa kelihatan semuanya? Kelihatan ya. Jadi ini adalah namanya civic land. Civic itu apa? Pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk peta civic land ini mungkin udah dibagi ya kelompoknya. Boleh perwakilan kelompoknya maju. Boleh di-scan ya. Jadi kasus-kasus yang tadi sudah di-scan oleh perwakilan kelompok, kalian analisis dan kalian masukkan jawabannya ke sini ya, LKPD. Sudah kebagian semuanya? Oke, boleh ya Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ada kesulitan? Sama Ibu. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke. Sudah 20 menit ya, boleh LKPD-nya dikumpulkan kembali ke depan. Oke, Ibu akan memilih satu kelompok yang menurut Ibu jawabannya terbaik ya dari semua kelompok. Mungkin untuk kelompoknya Silna boleh menunjukkan? Rekan-rekan Ibu sudah memaparkan ya hasil diskusi dari kelompok 1 bahwa dari keseluruhan kasus dapat disimpulkan bahwa penerapan
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan harmonis. Pancasila sudah seharusnya dijadikan sebagai panduan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di tingkat lokal maupun internasional. Terima kasih, Bu. Nah, sesuai tadi kata Siona ya, nilai-nilai Pancasila itu harus dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan di masyarakat. Nah, mungkin sebelumnya ada yang mau memberi kesimpulan dulu dari apa yang kita pelajari hari ini? Oh, boleh, Aura? Pada pembelajaran hari ini, kita bisa mengenali bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Nilai-nilai ini beragam dari tradisi dan budaya Indonesia. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat membentuk masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera, serta mendorong kemajuan bangsa. Dimulai dari diri sendiri, setiap individu berperan dalam mengamalkan nilai-nilai untuk menjaga harmonisasi, persatuan, dan identitas nasional di tengah keberagaman. Oke, bagus. Terima kasih Aura atas kesimpulannya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, boleh ada satu orang untuk mengungkapkan apa sih, gimana rasanya untuk pelajaran hari ini? Saya senang Ibu, jadi membuat kita lebih paham mengenai Pancasila. Oke, terima kasih ya yang atas tanggapannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ada ini dulu ya, ada asesmen terakhir dulu ya. Tadi kan sudah asesmen awal. Nah, sekarang kita bisa scan lagi barcode-nya. Jangan takut ya, ini cuma soal-soal biasa sama seperti yang tadi. Cuma lebih sulit sedikit aja. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke. Mungkin untuk nilai terbaik Ibrahim. Terus ya Ibrahim. Nah, yang lainnya jangan berkecil hati karena mungkin masih ada kesempatan lain di ujian berikutnya. Selanjutnya untuk refleksi mungkin boleh di-scan lagi barcode-nya. Oke, baik. Refleksi itu untuk kita ke depannya dapat memperbaiki apa yang kita tidak kurang di hari ini dapat diperbaiki ke depannya. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya boleh baca-baca tentang Pancasila dalam kehidupan global ya, jangan lupa dibaca. Dan untuk pembelajaran mungkin saya cukupkan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya karena sudah banyak berpendapat, sudah aktif di kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Aduh.